Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin saya Nisa dari Tadris Biologi YI Nitro semester 6. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami itu yang berjudul Proses dan Produk Bioteknologi dengan rekan saya itu ada Winda Francisca. Baik teman-teman, di sini langsung aja ya. Jadi penerapan dalam bioteknologi itu sebenarnya telah dilakukan sejak zaman dahulu teman-teman. Jadi udah dilakukan pada zaman prasejarah, di mana salah satu contohnya itu dari minuman yang beralkohol gitu ya. Itu seperti anggur, itu merupakan bioteknologi yang tertua pada masanya gitu. Tapi pada masa sekarang ternyata luar biasa banget ya. Bioteknologi itu sudah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Jadi bersyukur kita mempelajari bioteknologi karena bioteknologi itu biologi dan teknologi gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang biologi pertanian. Wah, ternyata di dalam biologi pertanian itu ada loh. Jadi kita pahami lebih dalam dulu ya. Pertanian itu adalah ilmu yang mempelajari tentang budidaya tumbuhan dan segala yang berkaitan dengan upaya budidaya tersebut gitu. Nah, ini juga termasuk dalam ilmu tanah dalam pengelolaan hasil dan agroindustri. Jadi kaitannya antara pertanian dan biologi itu ternyata salah satu yang gak bisa dipisahkan teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Lalu biologi di bidang teknologi itu menghasilkan produk apa sih? Nah, jadi di bidang pertanian dan perkebunan itu hanya difokuskan pada agen biologi yang berupa tumbuhan. Jadi budidayanya itu menghasilkan bahan makanan ataupun bahan sandang gitu. Nah, teknologi yang dikembangkan itu melalui rekayasa genetik dengan bantuan mikroorganisme. Ayo, apa itu mikroorganisme? Jadi mikroorganisme adalah bakteri. Oke. Nah, jadi kenapa kok pakai bakteri gitu? Kenapa sih nggak pakai yang lainnya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanaman transgenetik yang memanipulasi organisme. Nah, sifat-sifatnya seperti apa sih? Jadi, contohnya satu, mampu membentuk pestisida sendiri dan tahan memupuk diri sendiri sehingga dapat ditanam di tempat yang gersang gitu. Itu menghasilkan nitrogen gitu ya. Yang menghasilkan nitrogen itu mampu memupuk dirinya sendiri. Terus ternyata selain itu mampu menghasilkan kandungan gizi yang lebih beraneka ragam teman-teman, yang tinggi dan tentunya berkualitas. Yang selanjutnya itu mampu mengkode kegiatan metabolisme sehingga terhindar dari pencemaran genetik gitu. Nah, ternyata kegiatan pada bidang pertanian itu dapat dibagi menjadi 3 generasi. Yang pertama yaitu kegiatan menghasilkan benih pada generatif dan vegetatif. Yang kedua, generasi ini menghasilkan teknik budidaya pada bidang pertanian. Yang ketiga itu generasinya adalah kegiatan yang menghasilkan produk agroindustri. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada metode dalam bioteknologi pertanian. Yang pertama itu ada seleksi perkawinan konvensional dan hibridisasi. Nah, jadi apa sih itu? Jadi teknik konvensional ini memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Nah, keuntungannya dari teknik konvensional adalah dapat menghasilkan bibit baru yang unggul, sedangkan kelemahannya itu hanya bisa dilakukan spesies atau jenisnya sama itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada cloning atau menumbuhkan tanaman baru dari sel tunggal atau sel satu gitu ya. Nah, itu
Biasanya genetik yang baru itu dihasilkan di dalam sel tanaman. Setelah itu pasti sel akan membentuk dengan cepat gitu ya. Kemudian membentuk tanaman terus dewasa. Nah, makanya penelitian menggunakan cloning ini untuk mengetahui hasilnya dari modifikasi genetik pada waktu yang singkat gitu, nggak perlu nunggu waktu yang lama gitu. Karena ketika ada cara yang cepat, kenapa harus nyari yang lambat gitu. Untuk kedua itu ada fusi protoplas. Apa sih? Jadi fusi protoplas itu merupakan suatu proses alamiah yang terdapat dari mulai tanaman tingkat rendah sampai tanaman tingkat tinggi, teman-teman. Nah, fusi protoplas ini merupakan gabungan dari protoplas dengan protoplas yang lainnya. Nah, dari beberapa jenis spesies kemudian itu dibentuk menjadi sel yang dapat tumbuh menjadi tanaman hibrid. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Untuk pemateri kedua ada rekan saya itu Winda Francisca. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Francisca, NPM 190108-2011, jurusan Tadis Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi dengan judul manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian. Nah, teman-teman, di sini manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kultur jaringan tumbuhan atau tanaman, yang kedua, hidroponik, yang ketiga adalah tanaman tersegenik. Nah, yang pertama, ada yang tahu nggak kultur jaringan tanaman itu apa? Ayo teman-teman, ada yang tahu tidak? Jadi kultur jaringan tanaman adalah teknik dalam mengisolasi bagian tanaman, yaitu sel, jaringan, gen, organ, dan protoplasmanya dengan cara untuk menumbuhkan pada media buatan dalam kondisi aseptik di dalam ruangan. Nah, jadi sehingga bagian-bagian dari tanaman tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Nah, untuk tanaman hidroponik ini, teman-teman ada yang tahu nggak tanaman hidroponik itu apa dalam bioteknologi? Nah, hidroponik sendiri adalah suatu teknik yang digunakan untuk bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya. Jadi dia untuk memperoleh zat makanannya ini melalui unsur hara yang diperlukan oleh pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, ini dengan cara ke dalam air yang digunakan menggunakan larutan campuran seperti pupuk organik. Jadi dia media tanamnya itu bukan tanah, melainkan dengan cara dialirkan air yang mengandung unsur hara dan campuran pupuk organik. Biasanya itu contoh tanamannya itu seperti tanaman kangkung, sawi. Yang ketiga adalah tanaman tersegenik. Nah, tanaman tersegenik ini merupakan tanaman yang telah diasupi DNA asing sebagai pembawa sifat yang diinginkan. Nah, DNA tersebut dapat berasal dari tumbuhan yang beda jenis. Nah, jadi gitu teman-teman. Dan materi selanjutnya adalah produk-produk bioteknologi dalam bidang pertanian. Jadi, produk-produk apa sih yang dihasilkan dalam bidang pertanian itu? Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah padi golden rice, yang kedua kentang, yang ketiga tomat flor, dan yang keempat tembakau rendah dan nikotin. Nah, itu saja teman-teman yang bisa Winda sampaikan mengenai manfaat dan hasil produk dari bioteknologi pertanian. Jika ada yang salah, Winda mohon maaf. Winda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.